Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Gemini? Sorry ya Lur ya, aku baru bisa nge-reading untuk teman-teman semua. Oke, kita akan coba lihat bagaimana energi Gemini di bulan ini. Ada petunjuk apa juga untuk Gemini? Gimana kabarmu Gemini? Perasaanmu nggak tenang ya? Ya, ya Pora. Hmm? Hmm. Kerasa kayak hampa, gelisah, sumpek gitu. Ayo, ya Pora. Oke, simak aja ya. Ya, semoga dapat petunjuk yang baik untuk kamu, Lur. Amin. Sekali lagi, kertas-kertas ini, kartu-kartuan ini cuma sebagai sarana saja, ya, hanya sebagai perantara saja. Tetap kuatkan keimanan kamu dan percayalah dengan diri kamu sendiri ya, Lur ya. Ikutin intuisi. Gemini. Oke. Oh, cie. Lur, Desember. Gini ya, aku nggak tahu nih tanggal berapa, bulan berapa, ya. Aku nggak tahu. Cuman aku ngerasa di bulan ini memang ada sesuatu yang akan datang ke kamu. Ada sesuatu yang akan mendekat ke kamu. Ini sesuatu yang baik, bisa tentang rezeki, tapi pengertian rezeki luas, bisa apapun itu ya. Dan juga di sini ada tentang perasaan. Perasaan. Hmm. Ada seseorang di sini yang akan ketemu atau seseorang ini sepertinya sefrekuensi ya. Kamu akan ngerasa asik banget sama orang ini. Ada daya tarik juga ya di sini. Hmm, hmm. Kamu akan nyaman dengan seseorang ini. Hmm, akan ada banyak cerita juga dengan dia di sini. Ya, eh dia juga orangnya cukup apa ya, cukup berwawasan, cukup pinter. Ini karakter Gemini banget deh kayaknya. Karena Gemini tuh nggak suka dengan orang lemot. Iya pora. Ya kan Gemini tuh lebih lebih aktif ketika Gemini ketemu dengan orang yang aktif juga, dengan orang yang punya wawasan, orang yang ya lumayan smart lah gitu. Pokoknya bisa ngimbangin pola pikir dari si Gemini itu sendiri. Hmm. Ini sebentar lagi sih energinya nih ya. Ya doa-doa, banyak-banyak berdoa ya. Tinggal beberapa hari lagi sih. Semoga hal baik itu akan datang. Amin. Oke, game ini di sini aku ngerasa kamu ada yang berchemistry ya dengan seseorang. Ada yang sedang berbunga-bunga ya. Ya vice versa ya, bisa Gemini, bisa seseorang yang mungkin sedang dekat Gemini gitu. Cuman di bulan ini Gemini nggak bisa dikejar ya. Gitu. Ketika ada seseorang yang mendekat ke Gemini, terus orang itu terlalu mencolok, terlalu mengkejar, ini Gemini akan ilfeel. Ya, bener-bener ilfeel. Gemini akan pergi atau akan susah untuk didapatkan. Perasaan Gemini akan menjadi dingin dengan seseorang ini. Gitu. Hmm. Gemini di bulan ini aku nggak tahu ya. Ini jujur ya, saya belak-belakan aja. Memang ada rezeki yang akan datang ya di bulan ini. Ini akan sangat ngebantu kamu. Ini akan sangat menolong kamu di bulan ini. Oke. Dan juga Gemini untuk kedepannya hati-hati dengan pengeluaran tak terduga ya. Bener-bener nggak diduga banget ini. Entah apa itu. Tapi ini bukan tentang boros, no. Ini bukan tentang keborosan, tidak. Ya. Hmm, ini bisa tentang suatu kebutuhan atau eh, seseorang mungkin yang akan dibantu ya, akan dibantu Gemini
atau mungkin orang yang akan butuh uang sama kamu di sini, Gemini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini Gemini, tak kasih petunjuk lagi ya. Kalau ada di antara kamu yang saat ini mungkin perasaannya, secara perasaan tuh nggak tenang, on off banget gitu loh. Dalam satu hari tuh kerasa banget naik turunnya. Kadang seneng, kadang tiba-tiba kayak sedih, kemudian tiba-tiba kayak ngerasa hampa gitu mungkin. Ngerasa gampang banget bosen ya. Aduh, gampang bosen kamu bulan ini ya. Ada apa? Kenapa nih, Gemini? Kok bosenan banget ya? Jadi, apa ya, aku ngerasa ketika sifat bosen itu muncul, jadi ini ngebuat Gemini tuh jadi kayak kurang tenang gitu sih. Nah, petunjuk petunjuknya adalah siapapun itu yang hadir di sini, Gemini, tolong ya. Kalau bisa mulai hari ini, detik ini, yuk sembahyang. Please, please banget. Ya, karena bulan ini, jujur ya, ini bukan cuman Gemini yang mengalami ketidakpastian dan perasaan yang tidak menentu di bulan ini. Ini bukan cuman Gemini, ini hampir merata ya. Karena bulan ini, wow, hawanya agak beda banget ya. Bulan itu hawa-hawa spiritualnya itu kuat banget. Dan juga hawa-hawa magic ya, black magic itu kuat. Jadi antara spiritual dan black magic lagi naik banget nih di bulan ini. Jadi untuk Gemini saya kasih pesan semuanya, tolong satu hal yang perlu diingat, hati-hati dengan lisan, jangan asal berbicara ya dengan siapapun itu, walaupun itu orang yang kamu kenal atau yang akrab sekalipun sama kamu, saya mohon hati-hati dalam berbicara. Kenapa? Saya khawatirnya nanti orang itu sakit hati, kecewa. Namanya orang sakit hati ya tahu sendiri, mereka bisa gila, mereka bisa edan gitu kan, mereka bisa melakukan berbagai hal, apalagi kalau itu orang yang berduit gitu kan, bahaya banget tuh ya. Yang bahayanya itu ketika mereka menggunakan atau dengan cara sesuatu yang halus atau sesuatu yang gelap. Itu yang nggak enak banget gitu loh ya. Jadi tolong ya untuk Gemini masalah lisan tadi, tolong jangan jangan asal berbicara deh. Kemudian di bulan ini juga saya ke depannya ya untuk Gemini ya masih kepada soal lisan tadi, terutama ya hal-hal yang sifatnya penting, entah itu kehidupan kamu pribadi ataupun tentang masalah keluarga kamu atau hubungan kamu, jangan asal berbicara. Kamu harus lihat-lihat dulu orangnya ya. Jangan khawatir nanti bukannya kamu dapat nasihat yang bagus, malah disebarin nih cerita kamu kepada orang yang lain. Ya Lur ya. Hmm. Oke. Selanjutnya di sini, oh. Hmm. Dalam segi karir, saya mohon untuk semua Gemini ke depannya sebisa mungkin untuk jujur, ya, kerja sebaik mungkin, apa yang harus diselesaikan selesaikan. Tolong ya, ini hanya sebagai pesan aja ke depannya Gemini, siapapun itu ya. Jangan sampailah ibaratnya melakukan kecurangan apapun lah ya. Karena itu akan berdampak buruk sama kamu sendiri gitu loh. Karena apa yang kamu perbuat itulah yang akan kamu dapat gitu. Ini saya kasih pandangan aja bagi orang-orang yang mungkin dalam segi kerja itu peluang untuk maaf ya untuk mengurangi atau melebihi atau untuk mengambil sesuatu di dalam pekerjaan itu mudah. Ini hati-hati. Bulan ini nanti dulu deh gitu kalau bisa. Hati-hati aja ya. Kayak gitu. Wow. Jujur ya ini yang lagi mengalami situasi tidak jujur Gemini lagi nggak baik-baik aja nih. Jujur ya. Saya ini kasih tahu nih. Untuk mungkin ada yang kepo sama Gemini, ya tolong nih kondisi Gemini lagi nggak baik-baik aja loh. Beban pikiran, beban perasaan, tanggung jawabnya banyak Gemini yang dipikirkan Gemini lagi banyak banget. Perasaan Gemini apalagi. Jadi kalau bulan ini yang punya hubungan sama Gemini atau yang punya koneksi sama Gemini, kamu jangan heran kalau mungkin Gemininya akan gampang banget berubah-ubah ya mood swingnya kerasa banget. Yaitu karena atas dasar kondisi dari si Gemini itu tadi yang memang nggak baik-baik aja. Jadi kita logika aja lah.
Namanya orang lagi banyak beban perasaan, beban pikiran, ya mungkin ya pokoknya beban-beban kehidupan lah yang sedang lagi numpuk banget dalam diri sendiri atau diri si Gemini itu. Jadi itu bisa banget membuat karakternya berubah. Ini bukan Gemini yang sebenarnya gitu loh. Ya, jujur nih Gemininya pun lagi nutupin banget. Di mata orang kamu ceria, di mata orang kamu nggak ada masalah. Orang nggak tahu kalau Gemini ini lagi banyak masalah loh. Ya, lagi banyak beban perasaan pikiran. Aku nggak tahu apa yang sedang dirasakan Gemini, tapi complicated banget. Tapi inilah hebatnya Gemini. The bestnya Gemini, Gemini bisa menutup kekurangan diri sendiri. Nah, jadi dalam sosialnya Gemini, Gemini masih terlihat baik-baik aja. Gitu loh. Karena kenapa Gemini cenderung tertutup? Karena Gemini itu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena Gemini itu terkadang lebih puas kalau bisa melewati segalanya sendiri. Terkadang tuh kayak gitu. Walaupun dalam hati kecil, Gemini itu sebenarnya pengen lah cerita, ngobrol, menyampaikan unek-uneknya tuh pengen. Cuman ya gitu ya. Mungkin Gemininya belum ketemu aja sama orang yang bisa bertanggung jawab ya. Yang bisa diajak bicara bener-bener gitu loh Lur ya. Makanya tadi di awal kan saya tegaskan, semua Gemini tolong jaga ibadahmu, kedekatanmu sama Tuhan. Hanya itu solusimu gitu loh. Ini saya belak-belakan ya, kamu mau mikir sampai kepalanya berasap sekalipun, gitu-gitu aja lur. Ya, kenapa bulan ini cobaannya berat banget? Kenapa banyak sekali cobaan? Itu semata-mata Tuhan itu untuk menyadarkan kita ini loh, biar kita kembali ya kepada Tuhan itu sendiri. Sorry ya, aku di sini bukan ceramah, bukan dongeng, bukan apapun, no. Aku ngomong realita aja. Ya, apalagi Gemini sebenarnya bulan ini rezekimu tuh bagus kok. Enak loh rezekimu tuh sebenarnya. Banyak rezeki kamu, banyak kemudahan, banyak petunjuk. Cuman karena mungkin kamu itu terlalu memikirkan semuanya kamu pikirkan sendiri, akhirnya bertumpuk menjadilah suatu belenggu di sini. Menjadilah suatu belenggu dalam hati. Sehingga eh sebenarnya ada sih perasaan kamu, pikiran kamu pengen ibadah tuh, tapi berat banget kan. Belak-belakan jujur aja lo, berat banget nggak lo mau ibadah? Ayo, ah, coba deh paksa Gemini. Untukmu sendiri lo nih. Ya, aku ngarahin yang bener loh, yang baik loh nih. Untuk Gemini ya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini tentang kekecewaan. Please tolong Gemini untuk kamu ya ke depannya atau mungkin sekarang lah yang kamu lagi kecewa dengan seseorang, apapun itu jenisnya, mau itu asmara kayak mau itu kerjaan kayak mau itu pertemanan, please tolong lepaskan. Lepaskan. Ketika ada orang yang membuatmu kecewa, tolong lepaskan itu. Jangan kamu pelihara rasa sakitmu. Jangan kamu pelihara kekecewaan kamu ya. Gemini kamu beda loh sekarang. Ini bukan Gemini loh. Ini bukan Gemini yang biasanya aku rasakan energinya loh. Gemini itu zodiak yang paling asik, paling seru loh. Ya. Kemudian di sini saya kasih pesan tegas. Gemini, mungkin ada yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu, terutama sifat ya. Oke. Nah, kemudian karena Gemini ini bulan ini sedang energinya sebenarnya lagi bagus, lagi kuat, ya kamu dekat dengan semesta. Ya insya Allah deh kalau kamu bersungguh-sungguh, ya berdoa, meminta dengan sungguh dan tulus hatimu, akan kebuka jalan itu nantinya. Ya, lingkungan Gemini memang toksik banget, parah toksiknya, jujur aja. Banyak yang nggak suka sama Gemini, dan ini bukan cuman Gemini ya. Nggak tahu ya, orang-orang yang lagi naik daun dalam arti mungkin secara rezeki kamu kelihatan bagus, atau mungkin secara, ya ini orang-orang iri sebenarnya. Mereka tuh gak ingin ngelihat kamu itu bisa apa ya, bisa bersosial dengan bagus, bisa bagus rezekinya tuh nggak ada yang mereka tuh nggak mau kamu gitu kayak gitu. Dan di sini tolong sekali lagi Gemini jangan berkecil hati ya dengan orang-orang yang nggak suka sama kamu itu. Ya, mau itu mereka jelekin kamu. Ini jujur Gemini bulan ini bedanya kamu apa Gemini peka loh ini.
Tumben ya. Ya, aku ngerasa kepekaan Gemini tajam bulan ini. Jadi kalau ada yang ngomongin Gemini, walaupun orang yang ngomongin di belakang Gemini ini nggak apa sih, nggak kelihatan ya. Gemini bisa ngerasain loh. Gemini bisa tahu loh. Ya, firasatmu banyak benernya Gemini. Serius. Makanya bulan ini tolong ikuti kata hatimu, ikuti perasaanmu. Ya, dan bulatlah dalam suatu keputusan dan langkah. Jangan separuh-separuh. Makanya kalau kamu mau ngambil keputusan ya ke depannya nih, mau ngambil tindakan, pikirkan dulu, renungkan dulu. Ya. Kalau sudah kamu ambil keputusan, jangan sekali-kali kamu ragu dengan keputusan kamu itu. Ya, karena bulan ini memang dari segi pikiran, Gemini maju mundur banget sih. Ya. Kemudian saya kasih petunjuk lagi untuk Gemini single ya. Please, saya mohon banget untuk Gemini, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang notabene mungkin baru dekat, mungkin baru kenal belum lama lah ya, terus sibuk dia ngajak kamu nikah lah, dan bicara tentang masa depan lah. Please, jangan kehanyut ya Gemini ya. Itu. Kemudian di bulan ini jangan heran juga ya, kalau ada di antara kamu yang sedang dekat dengan seseorang, ya mungkin belum lama lah, atau mungkin dari November kemarin, atau dari pertengahan Oktober lah ya, misalkan nih deket sama orang nih, yang belum lama ini, terus kamu begitu cepatnya bisa merasakan, bisa melihat sifat aslinya, ya langsung kepilihan di tangan kamu. Kamu mau lanjut atau enggak? Kalau kamu di awal udah tahu banyak busuknya orang ini, kamu gak usah lanjutin deh. Yang ada kamu yang akan sakit nanti. Oke. Hmm. Oke, di sini Gemini aku ngerasa ke depannya kamu akan melawan segala kezoliman. Ya, eh, kamu bisa banget untuk melawan segala kezoliman orang ini. Ya, melalui ibadah tadi ya, kamu bermeditasilah, minta kepada Tuhan atas keadilan untuk orang-orang yang sudah zolim sama kamu, Gemini. Ya. Oke, jadi Gemini untuk bulan ini, untuk masalah asmara-asmara, percinta-cintaan untuk kamu yang single, jangan terlalu membuka hati ya. Satu. Kedua, hmm, logika kamu tolong, akal sehat kamu tolong banget dipakai. Ya. Ketiga, jangan terlalu menggunakan perasaan ya. Kamu nanti kecewa. Lebih baik kamu kenali dulu, pahami dulu. Jangan terburu-buru jatuh cinta. Jelas. Kemudian yang terakhir, saya mundur sedikit di sini ya. Tidak semua Gemini, cuman aku ngerasa ada beberapa persen saja dari orang-orang Gemini yang lagi boros-borosnya ini. Kenapa kamu? Kamu galau, kamu sedih, pelampiasannya ke belanja. Nanti kalau duitmu habis gimana? Nangis, bingung, cari duit kemana? Hati-hati deh, ya. Kamu lebih baik lampiaskan emosi kamu, kekesalan kamu ke hal yang lain dah. Jangan jangan terlalu ke belanja-belanja. Walaupun kamu megang duit sekalipun, please, gak usah. Ya, saranku hati-hati banget. Karena jujur bulan ini banyak banget pengeluaran tak terduga. Mending kamu simpen duitmu untuk kebutuhan-kebutuhan yang gak nentu nantinya. Jelas ya? Nah, tak kasih petunjuk lagi nih. Semua Gemini bulan ini akan tahu sifat-sifat manusia yang ada di sekitarmu. Mau itu orang yang menurutmu selama ini baik, ternyata bangsat. Ternyata jahat, ternyata zolim sama kamu. Kamu jangan kaget ya nanti ya. Kamu amati sendiri deh. Oke? Karena di bulan ini kamu akan diperlihatkan siapa-siapa pembenci yang bertopeng dengan kamu. Siapa-siapa yang menyakiti, siapa-siapa yang menzolimi kamu, Gemini. Kamu akan tahu itu semua. Apalagi kalau kamu mau rajin ibadah, akan lebih kebuka lagi nantinya. Serius. Aku bicara fakta. Kamu amati sendiri nanti ya. Ini sampai ke akhir bulan Desember dan awal ini sampai tanggal 5 Januari. Oke. Nanti the next kita akan lihat nih bagaimana energi kamu ke depannya di tahun depan tuh gimana. Oke. Gemini.
Oke, aku ngerasa di bulan ini ada keajaiban. Wow, inilah tanda kebesaran Tuhan, tanda Tuhan itu nyata dan ada. Untuk kamu yang sedang mengalami penuh rasa sakit, penuh penderitaan, penuh kekecewaan, ya hatimu sampai kosong di sini. Udah kamu bersabarlah ya. Sebentar lagi keajaiban itu akan datang ke kamu. Ya, akan ada perantara yang akan kamu temukan, yang akan ngebuka semua belenggu-belenggu kamu, kebingungan kamu itu. Ya, itu. Oke, Gemini. Dalam hubungan Gemini di bulan ini, saya belak-belakan aja, akan ada yang pergi dari hubungan ini, akan ada yang cut off dalam hubungan ini. Karena jujur, gini ya, kamu nggak usah khawatir ya. Untuk kamu yang misalkan nanti ke depannya ada di antara kamu yang pada akhirnya harus memilih pergi dari suatu hubungan, lu nggak usah berkecil hati, lu nggak usah kecewa, ya. Mungkin seseorang itu sudah diperlihatkan bahwa ini tidak akan baik untuk masa depan kamu nantinya. Untuk kedepannya itu nggak akan baik untuk kamu. Makanya kamu dipisah dari sekarang. Daripada nanti, ya, gitu loh. Daripada nanti kamu terlanjur terlalu dalam dengan dia, enggak sakitnya double, gitu loh. Dan juga aku juga nggak bisa nyalahkan orang yang pergi ini, gitu. Karena dia udah terlalu capek. Jujur capeknya minta ampun loh ini. Lelah banget. Ya, capeknya parah gitu loh. Dimanfaatin terus, ya. eh Aduh, pokoknya gak enak banget lah, sumpah. Ya, semuanya, teman-teman semua. Jadi, Gemini, yuk semua Gemini tolong bangkit ya dari segala perasaanmu yang gak enak lah. Yang inilah, itulah dari pikiranmu yang kayak kabut hitam, muter-muter gak jelas, banyak kabutnya. Gemini bulan ini tolong, kamu harus kembali ke jati diri kamu. Sekali lagi, ini bukan Gemini yang aku kenal, tidak. Ya, yang aku tahu Gemini penuh dengan semangat, kreatif, ceria, asik, seru. Ya, Gemini. Oke, oke. Jadi aku ngerasa di sini dalam hubungan Gemini, ini di sisi lain ya. Di sisi lain dalam hubungan Gemini tadi tentang cut off ya, yang kemudian saya dapat petunjuk lagi. Akan ada kebahagiaan yang datang di sini. Nggak tahu ya. Mungkin ini tentang pelepasan dalam arti mungkin ada di antara kamu yang hubungan kamu ini diganggu orang, dizolimi orang dengan cara halus, dengan cara black magic, dengan cara ilmu hitam, ya. Akan ada pembebasan di sini atau petunjuk lah yang akan kamu dapatkan sehingga kamu bisa keluar dari belenggu yang membelenggu hubungan kamu sama dia. Karena kamu bulan ini tuh entah kenapa selalu ribut banget, sering banget ribut. Akhirnya menjadi beban pikiran, perasaan ke Gemini itu sendiri gitu loh. Serba salah banget sih bulan ini dalam hubungan kamu gitu loh ya. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi gitu loh ya. Sekali lagi, tidak selalu tentang Gemini yang salah sih di sini, tidak. Karena aku ngerasa memang ada faktor orang lain di sini yang pihak ketiga lah yang nggak suka dengan hubungan kamu ya, ya dengan cara-cara yang nggak benar tadi sih. Makanya lu nggak usah khawatir, lu nggak usah kecil hati, lu nggak usah takut. Tuhan di atas segala-galanya. Berlindunglah kalian dari segala bencana, ya, dari segala bencana gaib atau bencana ilmu hitam itu sendiri. Itu nyata kok, ya, hal itu ada. Kayak gitu. Oke, selanjutnya lagi di sini Gemini. Aku nggak tahu ya tanggal berapa di bulan ini, cuman akan ada momen di mana kamu dan dia itu akan lebih berchemistry lagi ya, gitu. Ataupun di sini ada juga Gemini yang belum lama pisah atau pergi dari hubungan, yang belum lama putus. Di bulan ini kamu akan ketemu dengan seseorang yang selaras sama kamu, sejalan sama kamu. Ada cinta baru juga di sini. Ya untuk yang ya untuk yang baru-baru putus itu ya. Jangan berkecil hati sekali lagi. Oke, Gemini. Ya mungkin banyak di antara kamu yang gak kuat dengerin apa yang kubahas ini.
Tapi aku bicara realita dan fakta ya. Bisa kamu rasakan sendiri. Ya semoga nggak bener lah yang buruk-buruk itu gitu loh. Tapi ya sekali lagi kalau memang kamu dewasa, kamu harus dengar sesuatu yang buruk itu agar kamu bisa menghindari, agar kamu bisa ngerti gitu ya. Semua itu masih bisa bisa dihindari kok ya, dengan cara berwawas diri, dengan cara selalu berhati-hati dalam setiap keputusan, tindakan ya. Hmm. Dah stop tuh Gemini-Gemini yang hatinya sedang menangis, dah berhentilah. Lebih baik kamu menangis kepada Tuhanmu, ceritakan semua unek-unekmu kepada Tuhan itu sendiri. Aku yakin, 1000% aku yakin, keajaiban tuh nyata, lur. Sumpah, nyata senyata-nyatanya, jujur, ya. Ikuti firasat kamu. Kalau kamu merasa hubungan ini masih layak dipertahankan, tolong pertahankan. Bertahanlah karena Tuhan yang Maha Esa. Jangan bertahan karena dia, jangan bertahan karena anak. Bertahanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kamu menikah dan ijab kabul, ya, kamu bersumpah tuh di hadapan Tuhan, bukan di hadapan pasangan kamu, bukan di hadapan keluarga, enggak, tapi di hadapan Tuhan. Ya, dan di sini berdoalah untuk teman-teman semua. Makanya tadi saya katakan, ikuti firasat kamu. Kalau kamu memang sudah nggak kuat banget dalam hubungan kamu ini, ya berdoalah, mintalah petunjuk. Pasti dikasih jalan. Ya, aku ngerti situasimu nih di luar logika semua, di luar pikiran. Mau dibahas pakai pikiran kayak gimana pun nggak akan ketemu. Ya, petunjuk itu tadi, keajaiban Tuhan tuh akan datang, percayalah. Gitu loh, Lur ya. Ya, akan ada jalan kok di sini untuk orang-orang yang selama ini tersiksa dalam suatu hubungan ya karena kezoliman pasangannya. Mintalah jalan, kamu akan dibukakan jalan itu, dan kamu yang akan merasakan, dan kamu sendiri akan melihat itu sendiri ya. Oke. Kemudian di sini untuk semua Gemini, memang ya dalam hubungan kamu di bulan ini, ya gitulah ya, kalian ngerti sendiri bagaimana situasinya, on off-nya. Ya mungkin pasangan kamu ini juga ada di antara pasangan kamu ini, sepertinya dia tidak melihat keluh kesah kamu. Dia tidak tahu tentang apa yang kamu rasakan. Karena di sisi lain, di sini ada pasangan Gemini itu melihat Gemini itu kelihatan baik-baik aja, kelihatan normal-normal aja. Ya gitulah, terkadang Gemini itu memang gitu. Dia Gemini mampu untuk ibaratnya berekspresi baik walaupun di dalam hatinya penuh dengan luka gitu loh. Itu hebatnya Gemini. Nah, makanya di sini perlu komunikasi, perlu pembicaraan dari hati ke hati dengan pasangan kamu ya. Tapi sebelum itu ya saranku, please tolong untuk meditasilah dulu agar energimu bisa menjadi positif. Kenapa? Karena aku ngerasa kamu pun juga mau bicara selalu kalah, salah di mata dia. Bener nggak? Kayak nggak ada benernya gitu loh. Ya, Lur. Wow. Oke, ini sih yang bisa aku bahas untuk Gemini ya. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya ya. Doakan aja saya sehat biar bisa selalu menemani hari-harimu ya di channel ini. Oke, bye-bye semua.